Suku Cherokee atau Aniunwia, yang diterjemahkan menjadi orang utama, telah lama menyebut pegunungan berasap sebagai rumah mereka, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan tradisi. Selama berabad-abad, mereka telah menjalin hubungan yang mendalam dengan tanah ini. Kehidupan mereka sangat terhubung dengan tanah. Setiap aspek budaya mereka terjalin dengan ritme alam. Mereka berkembang di sungai, sumber kehidupan yang menyediakan makanan dan transportasi. Hutan, dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan ladang yang subur, tempat mereka menanam tanaman untuk menopang komunitas mereka. Kota-kota dibangun di sepanjang tepi sungai yang berkelok-kelok, pusat kehidupan dan perdagangan. Dengan rumah-rumah dewan sebagai pusatnya, tempat para tetua berkumpul untuk upacara, membuat keputusan, dan berbagi cerita yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dipandu oleh musim yang berubah, mereka menghormati Roh Agung dalam segala hal, dan berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan siklusnya. Masyarakat Cherokee terorganisir dengan baik, dengan sistem pemerintahan yang kompleks. Wanita memimpin rumah tangga dan memainkan peran penting dalam masyarakat, sementara pria berburu untuk memberi makan keluarga dan melindungi komunitas. Mereka mengembangkan bahasa tulisan yang unik berkat kecerdasan Sequoia dan mendirikan pemerintahan yang meniru pendatang baru, menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berkembang. Meskipun mereka berusaha untuk hidup berdampingan secara damai, menjalin hubungan perdagangan dan berbagi pengetahuan, bayangan gelap mulai membayangi ketika para pemukim berbondong-bondong tiba, dengan mata tertuju pada tanah Cherokee yang subur. Suku Cherokee berharap bahwa kemajuan dan peradaban mereka akan mendapatkan rasa hormat dari pemerintah Amerika Serikat dan hak untuk tetap berada di tanah air leluhur mereka. Tetapi tekanan dari pihak luar semakin besar setiap hari, dengan perjanjian yang dilanggar dan janji-janji yang diingkari, mengancam semua yang telah mereka bangun dengan susah payah, mengancam cara hidup mereka, dan mengancam masa depan mereka. Kisah mereka akan berubah selamanya, menuju babak yang menyakitkan dalam sejarah Amerika. Kehidupan Cherokee dijalin dengan tradisi, upacara, dan penghormatan terhadap alam. Upacara jagung hijau merayakan pembaruan dan rasa syukur, menyatukan komunitas. Bercerita mewariskan kebijaksanaan, mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan rasa hormat. Keseimbangan adalah hal utama antara manusia, alam, dan dunia roh. Mereka hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, selalu mengingat batas-batas bumi. 7 klan membentuk jaringan kekerabatan dan dukungan, memastikan tidak ada yang sendirian. Rasa komunitas yang mendalam ini adalah kekuatan mereka. Harmoni mereka akan segera diuji oleh kekuatan di luar kendali mereka. Semangat Cherokee bagaimanapun tetap tidak terpatahkan. Pada tahun 1828, sebuah penemuan mengubah segalanya bagi bangsa Cherokee. Emas ditemukan di tanah mereka, memicu keserakahan para pemukim yang berbondong-bondong datang untuk mencari peruntungan. Mereka mengabaikan perjanjian dan hak-hak suku Cherokee. Pemerintah IS bukannya melindungi suku Cherokee, malah mengesahkan Undang-Undang Pemindahan Indian, sebuah kebijakan yang tidak adil dan kejam. Undang-undang ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk memaksa suku Cherokee dari rumah mereka, dari tanah leluhur mereka. Kepala suku John Ross, seorang pemimpin yang berdedikasi, memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan, berusaha untuk melindungi rakyatnya melalui jalur hukum, dan menang. Sebuah kemenangan yang seharusnya menjamin keamanan dan hak-hak mereka. Tetapi putusan itu diabaikan oleh pemerintah yang serakah dan tidak adil. Sebuah perjanjian yang disengketakan, yang ditandatangani oleh sebagian kecil dari suku Cherokee, tanpa persetujuan seluruh bangsa, menyegel nasib mereka, dan tentara tiba di desa-desa Cherokee untuk melaksanakan perintah pemindahan paksa. Keluarga-keluarga tercerai-berai dengan paksa, anak-anak menangis karena dipisahkan dari orang tua mereka, dipaksa masuk ke kandang-kandang yang penuh sesak, seperti tahanan menunggu hukuman. Kemudian, mereka diarak ke barat, menuju wilayah yang tidak dikenal. Perjalanan itu dilakukan dengan sedikit makanan atau tempat berlindung, di bawah kondisi yang sangat keras dan tidak manusiawi. Perjalanan panjang dan memilukan ini, yang dikenal sebagai jejak air mata, ditandai dengan penderitaan yang tak terbayangkan, kehilangan nyawa, dan kehancuran budaya. Lebih dari 1000 mil panjangnya, melintasi berbagai negara bagian, suku Cherokee menahan lapar yang menyiksa, kedinginan yang menusuk tulang, dan patah hati yang mendalam karena kehilangan dan ketidakadilan.
Namun, bahkan saat mereka berjalan di jejak air mata, di tengah semua kesulitan itu, semangat mereka tetap bertahan, membuktikan kekuatan dan ketabahan mereka. Pemindahan paksa itu adalah luka yang dalam dan traumatis yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, sebuah noda dalam sejarah Amerika. Tetapi suku Cherokee tidak akan membiarkan tragedi ini menentukan akhir mereka. Mereka bangkit kembali, membangun kembali komunitas mereka, dan terus melestarikan budaya dan warisan mereka. Jejak Air Mata, or the Trail of Tears, wasn't just a physical journey. It was a daily struggle for survival, a testament to the human spirit in the face of unimaginable adversity. Every sunrise brought a new challenge, a new test of endurance. Dingin. The biting cold seeped into their bones, a constant reminder of the harsh conditions they were forced to endure. The winter winds howled, mirroring the cries of their hearts. Lapar. Hunger gnawed at their bellies, a relentless companion on this agonizing march. Every step was fueled by dwindling reserves, each day a desperate search for sustenance. Dan Pinyakit Merenggut Ribuan Nyawa, claiming the lives of the vulnerable and weakening the resolve of even the strongest. The specter of death loomed large, a constant presence on the trail. Terutama Yang Muda dan Tua. The young, with their futures stolen, and the old, robbed of their twilight years, succumbed to the relentless hardship. Keluarga menguburkan orang-orang terkasih di sepanjang jalan, marking the trail with makeshift graves, silent testaments to their suffering. Each burial was a fresh wound, a piece of their hearts buried alongside their loved ones. Membawa kesedihan di setiap langkah. Grief became their shadow, a constant companion on this forced exodus. Namun, semangat Cherokee tetap bertahan, a flickering flame in the face of overwhelming darkness. Berbagi makanan, even when their own portions were meager, a testament to their unwavering sense of community. Menghibur anak-anak dan saling melindungi, shielding them from the worst of the suffering and offering them a glimmer of hope. Mereka membisikkan cerita tentang rumah, tales of a life left behind, a land they might never see again. Menolak membiarkan kesedihan memadamkan identitas mereka. They clung to their traditions, their language, their stories, as a way to preserve their heritage. Tindakan kebaikan kecil dari orang asing menawarkan harapan singkat, a reminder that even in the darkest of times, humanity could still be found. Perjalanan itu menguji ketahanan mereka, pushing them to the very limits of their physical and emotional strength. Tetapi persatuan membuat mereka terus maju. Their shared suffering forged an unbreakable bond, a collective will to survive. Mereka berjalan untuk anak-anak mereka dan untuk mengenang mereka yang hilang, driven by a fierce determination to honor the past and secure a future for generations to come. Kehilangan segalanya, mereka tetap memegang teguh semangat mereka, their unwavering belief in themselves and their culture. Jejak air mata menjadi bukti kekuatan mereka, a lasting symbol of resilience, survival, and the enduring power of the human spirit. Lebih dari 4,000 suku Cherokee tewas. Tetapi para penyintas tiba di wilayah Indian dengan tekad. Mereka membangun kembali, mendirikan tahlekwa, menulis konstitusi baru, dan membuat sekolah. Sila Berry Sequoia melestarikan bahasa dan budaya mereka. Bangsa Cherokee menjadi contoh ketahanan dan inovasi. Saat ini, suku Cherokee adalah suku terbesar yang diakui secara federal, berkembang di Oklahoma dan di luarnya. Bahasa, upacara, dan cerita mereka bertahan diwariskan kepada generasi baru. Keberanian nenek moyang mereka masih menginspirasi mereka. Api bangsa Cherokee, yang dibawa melintasi jejak air mata, tidak pernah padam. Api itu menyala terang, simbol harapan dan ketekunan untuk semua.